Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami lanjutkan lagi karena ini penting. Jadi di laboratorium reaktor penempaan tadi ya, mulai barzah sampai pembalasan. Coba dicari ayatnya ya, biar dilengkapi dengan surat dan ayat. Contohnya, pada hari itu bukan mulutnya berkata-kata, tapi tangan dan kakimu bersaksi akan apa yang kau kerjakan dahulu. Ya. Demikian juga di ayat yang lain, engkau menyaksikan seluruh amalmu sendiri. Nah, yang ini kita bisa melihat ya, amal kita saat kita suruh ya, kita melihat amal nyata diri kita sendiri, nyata sekali. Ya, dan saat berpikir itu ya, bukan lagi mulut kita yang berkata-kata ya, tapi tangan dan kaki bersaksi akan apa yang kita kerjakan dahulu. Sakit kaki kita. Nah, demikian ya. Kemudian kita membayar ya karma lagi ya, yang biasanya sering kami jelaskan ada 3 tahapan ya, yang kita ketemu kenyataan di alam konversi ya, yaitu kita ketemu karma yang kita alami. Yang itu sebetulnya ternyata adalah buah tanganmu dan dari perbuatanmu sendiri. Dulu nipu ya akan ditipu ya. Ketemu orang marahin kita, karena kita pun marahin orang ya, semuanya akan dibayar ya. Nah, makanya kalau kita paham, jangan menyalahkan keadaan, jangan berprasangka, jangan mengeluh ya, tapi sabar saja. Ya ayyuhalladzina amanus biru, belum cukup waso biru, belum cukup warobitu, wattaqullaha la'allakum tuflihun. Nggak ada pilihan lain kecuali sabar. Tingkatkan sabarmu dan berhabitlah kuat-kuat ya, berpegang kuat-kuat. Kemudian tingkatkan takwa, kemudian kemenangan yang nyata untukmu. Jadi memang harus sabar dan sabar, bukan pintar ya, bukan hebat, bukan mampu ya, tapi sabar dan sabar. Ya. Kejadian yang kita alami, yang setelah dimatikan, dihidupkan, kemudian dikumpulkan jadi manusia di tengah masyarakat ya, setelah mendapatkan cahaya terang benderang, kita ketemu kejadian-kejadian itulah wujud karma kita ya. Dari metafisika alam rendah itu mewujud konversi menjadi gambaran. Maka yang nyata akhirat itu dirimu sendiri. Gambaran-gambaran wujud yang kita lihat, yang meraba, dengar dan rasakan yang setelah mati, setelah kita masuk lab ya, itu cuman gambaran konversi. Makanya jangan keluh kesah, jangan berprasangka, jangan menyalahkan orang lain. Ya, pada saat itu lab ya, mulai barzah sampai dengan pembalasan, itu kita yang ditempa, membayar dosa-dosa kita ya, bertambah pahala, itu kita di tempat Tuhan. Itu akhirat yang kekal ya, tapi memasuki laboratorium konversi. Yang ayatnya selama masih ada langit dan bumi dan apabila ada kehendak lain dari Tuhan. Fokuslah pada diri kita sendiri. Bermula kalbu seorang mukmin atau orang yang telah baiat atau orang yang telah beriman, itu Baitullah. Kiblatmu akan Allah. Ibarat rumah Allah, berarti Allah di dalamnya. Di mana? Di balik kalbumu sendiri. Di situ ada hubungan ya, bertali rohaniyah yang nyambung. Makanya harus zikir. Zikir itu nggak cuma sekedar mengingat ya, tapi menghubungkan, menyambungkan. Ya.
Kalau menyambungkan hidup, ya kata Nabi, orang zikir itu orang hidup ya, yang hidup fungsinya, sistemnya. Jadi percuma kalau kita membeli kulkas tapi nggak hidup. Percuma kita beli AC tapi nggak hidup. Percuma kita beli HP dengan fitur canggih-canggih tapi nggak hidup. Percuma ya. Nah, semuanya ini ya sifatnya top down ya. Kalau yang sudah masuk lab, reaktor, kapsul tadi ya. Jadi demikian ya. Dan konversi tinggi ya, kausalitas objektif ya. Makanya berbuat baik terus ya. Jangan berbuat jelek. Rugi sekali. Kenapa? Akan dikalikan faktor tak terhingga. Maka kalau kita menipu sama dengan menipu berkali-kali lipat akan dirimu sendiri. Rugi. Kalau kita dolim sama dengan mendolimi kita sendiri berkali-kali lipat. Rugi. Makanya fokuslah setelah beriman adalah berbuat kebajikan. Dan berlomba-lomba akan amar ma'ruf nahi mungkar. Dan jinakkan dirimu ya, matikanlah dirimu ya. Ingat ya, alam konversi itu ya mutlak saja menjadi terukur. Akhirat saja menjadi ada gambaran wujud langit dan bumi loh. Tuhan pun menjadi ada konversi gambaran yang disebut Anas, Tuhan manusia ya, di alam manusia, raja manusia, wujud manusia, sembahan manusia, di balik wujud manusia. Tuhan pun ada di balik sifat wujud manusianya atau tajalinya. Tapi harus ada talinya, tali penghubung penyambungnya, yaitu hati Allah melalui tali hubungan penghubungnya ulil amri rasul ya, dan melalui tali zahirnya ulil amri minkum. Maka di dunia kita wajib mentaati raja manusia, atau yang di dalam Quran An-Nisa 59 menyebutkan yang dikuasakan ya untuk kamu ya, itu adalah raja manusia atau ulil amri minkum ya. Maka kita harus taat ya, tidak membantah adab, kepatuhan, hormat, mengikut, berkiblat, terpimpin ya akan dia. Itulah kuncinya. Kalau itu kita gagal ya, sebetulnya konversi orang itu sangat tinggi ya. Orang itu biasa saja ya, dia hanyalah manusia biasa yang diwahyui, kalau bahasa kitabnya begitu ya. Tapi di balik itu, orang itu yang wujud zahir itu, ulil amri minkum itu, ada tali rohaniyah rasul, dan ujungnya adalah ujung rohaniyah Allah subhanahu wa ta'ala, ujung rasul, ujung rohaniyah Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah tali agama Allah, itulah jalan agama Allah. Maka sebetulnya kita di dunia fokus kita adalah mentaati rasul ya. Nah, makanya harus patuh, taat, berkiblat menghadap terpimpin itu. Jangan sampai kita itu niat sholat menyembah Allah yang di arsy ya, tapi tidak taat akan Tuhan yang di dunia atau wakil utusannya. Itu terbalik ya. Karena kita nggak mungkin berhubungan dengan yang di arsy tanpa lewat ul amri minkumnya yang di dunia, minkum ya. Kita nggak akan ketemu Tuhan yang di akhirat sebelum ketemu Tuhan yang di dunia. Maka carilah Tuhan di dunia itu ya, yang kitab menyampaikan Tuhan di langit dan Tuhan di bumi ya. Tuhan pun mempunyai sifat wujud ya, di dalam sifat 20 ya. Tuhan pun disaksikan dalam syahadat ya. Tapi ini dengan kias tinggi ya, dan harus ada tali penghubungnya ya, sambungannya ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah.
Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa utusannya Allah adalah Muhammad Rasulullah yang diberi kuasa mewakilinya, dan kita menyaksikannya pun lewat tali zahirnya yang mingkum yang ada di antara kamu di zamanmu sendiri, yang bisa kita saksikan zahir wujudnya. Kemudian kita harus mentaatinya, ya, sekuat tenaga sami'na wa ata'na. Ya, itulah adab bertuhan kepada Tuhan manusia di alam manusia, raja manusia, sesembahan manusia. Nah, demikian. Ya. Jadi itu dulu ya, adab kepada ulil amri minkum dulu. Barulah bisa adab kepada Rasul ya, dan barulah bisa adab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan manfaat. Salam taklim ma'rifat. Ini tentang praktek Thariqah Naqsabandiyah Khalidiyah. Ilahi anta maksudi waridhoka maksudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.